yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Miftahus Sunnah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi assalana al-ijtima' liqiraati nahwi manaqibil ulama wal adqiya wa dzikri hikayatihim wa karamatihim wa a'malihim wa juhudihim liyakunal mu'minun yastafidun bihim li'anna al-istima' bis salihin yatanazzalu al-barakat min rabbil alamin. Waqad balaghna anna inda dzikri sholihin tatanazzalu rahmat min rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa tafaddal wa takarram ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Hadaratil kurama liza wal ulama wal masyayikh, keluarga besar Polowijo Gosari, dalam hal ini para penerus pelanjut dari almarhumain Bapak almarhum Mudhar Arifin, Mudhar Syah dan Jauhar Arifin, dua kakak adik yang satu tapi dua tapi satu. Yang melahirkan Pendowo Limo yang kita kenal antara nama dan isinya betul-betul tepat. Walaupun sekarang tinggal 3. Tapi masih tetap semangat Pendowo Limo ya. Dan tetap nama itu melekat. Antara lain Mas Didi, Mas Dedi, Mas Koko, dan yang sebagainya. Dan Ibu Arifin dan semua keluarga besar yang kami muliakan, para Dewan Syariah. Apa pengawas syariah atau Dewan Syariahnya? Dewan Syariah. Masjid Akbar Jauhar Arifin, Mudhar Arifin, mohon maaf. Yang tadi sudah disebut, beliau-beliau adalah para profesor, ada Profesor Kiai Haji Ali Aziz, Profesor Kiai Haji Safi Muni, entah di mana saya belum ketemu tadi. Wah, Profesor Zahra, Kiai Haji Zahra, dan yang lain-lain. Dan para manajemen dan karyawan Gosari Polowijo apa Polowijo Gosari? Polowijo Gosari. Hadirin hadirat, para muhibbin, zairin, sholihin, rahimakumullah jami'an. Ada
tamu juga dari An-Nur 2, Kiai Haji Fathul Bari sama Kiai Haji Khairuddin. Saya mengira tadi datang sendiri, sehingga walaupun kondisi kurang sehat 2 hari ini saya sedikit terganggu kesehatan dan 2 hari tidak bisa menerima tamu. Karena saya mengira sendiri, saya semangat untuk datang. Ternyata di sini ada macan-macannya. Ada Profesor Haji Ali Aziz, ada Kiai Syafiq Mughni, ada yang lain. Ya. Mereka itu masalah mimbar ini sudah jadi mainan. Tahu begini saya tidak datang. Hanya saja saya sangat terkesan dengan beliau almarhum Al-Maghfurlah Bapak Haji Jauhar Arifin yang baru saya belum kenal. Kapan itu dari Singapura beliau terbang dari Juanda langsung ke rumah. Bicara-bicara tentang hal kegiatan dan sebagainya dan minta saya bisa hadir di acara semacam istighosah. Itu awal perkenalan saya. Lama itu, entah tahun berapa saya lupa. Oleh karena itu tentu mengenang kebaikan-kebaikan orang soleh semacam beliau, kita akan mendapatkan berkah. Tatanazulur rahmat min rabbil alamin. Karena ada sebuah riwayat menyatakan inda dzikri sholihin tatanazalur rahmat min rabbil alamin. Di saat kita menyebut, katakan menghauli, memperingati orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu orang yang patut, yang tahu meletakkan apapun pada haknya, pada tempatnya. Ya. Itu orang soleh. Tahu secara terukur. Nah, beliau termasuk minas sholihin. Kalau kita peringati, kalau kita mengadakan semacam haul itu kan menerangkan perjuangan, sepak terjang, akhlak-akhlak karimah yang beliau miliki untuk kita tiru. Ini penting karena Quran sendiri menyatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bi fu'adak. Pada masing-masing para anbiya dan rusul, aku ceritakan padamu Muhammad, naqussu 'alaika linusabbita bi fu'adak. Yang mana perjuangan para anbiya dan rusul itu agar ini diceritakan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Linusabbiti bu'ad. Agar hatimu makin mantap. Karena apa yang kau alami sekarang, tantangan, rintangan juga dialami oleh kullan minal anbiya war rusul itu. Jadi intinya khol itu ya menerangkan agar ditiru, terutama para dzurriyyat, para keturunan. Apalagi sebetulnya kemaujudan kita termasuk almarhumen ini adalah sebuah kemenangan. Kami-kami ini yang maujud di dunia ini sekarang, termasuk almarhum yang sudah mengalami kemaujudan, ini sebagai bukti bentuk kemenangan dan keunggulan kita semua ini. Daripada manusia yang tidak diwujudkan oleh Allah. Atau ya saudara kita yang kalah dalam seleksi
kemaujudan di dunia ini. Kok kita yang terpilih maujud? Tentu ini kewenangan Allah memilih kita. Tentu memilih ini ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan. Namanya memilih. Dan kita yang terpilih. Mungkin yang tidak dimenangkan, yang dikalahkan ini mungkin lebih hebat daripada kita. Mungkin lebih punya kelebihan yang lain. Mungkin. Tapi itu wewenang mutlak Allah. Tapi kenapa kita yang menjadi pemenang? Punya kelebihan apa kita sebetulnya? Kalau melihat fisik ya seperti begini saja. Masih jam berapa ini sudah kelihatan ngantuk. Kelihatan sudah mulai duduknya tidak tenang. Apalagi malam-malam seperti ini ada episode tayangan yang menjadi kegemaran kita, hobi kita. Kok kita? Ini maksudnya. Yang itu disebut sebagai nikmatul ijad, nikmat kemaujudan. Jadi ini yang perlu kita pahami. Kita maujud ini sebuah nikmat yang besar. Kita dimenangkan oleh Allah. Kita menjadi makhluk yang unggul, makhluk yang maujud. Dari mereka yang tidak maujud. Lalu apa sebetulnya? Nah ini, kita harus tahu. Nanti ketemu dengan tugas-tugas kedua beliau almarhumain ini. Tidak kalahnya juga keluarga yang baru melaksanakan ibadah haji. InsyaAllah mabrur. Karena orang yang haji mabrur itu kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Orang haji yang mabrur. Yang mabrur itu di saat melaksanakan rukun-rukun haji, ikhram, di saat ikhram, selama ikhram haji atau ikhram umrah, dalam waktu yang terbatas itu tidak tercemari oleh kemaksiatan, kedurhakaan, pelanggaran. Itulah haji yang mabrur. Karena dilakukan di tempat yang persis seperti dulu. Para anbiya war rusul sampai Rasulullah, para aulia, para ulama semua berhaji di tempat itu. Memulai mikot ya mikotnya yaitu. Ya. Tawaf ya tawaf di situ. Sa'i ya di situ. Lempar jamarat ya di situ. Tidak ada suatu ibadah yang dilaksanakan persis di tempat yang persis sejak dulu. Sehingga orang-orang haji itu disebut orang yang sedang melakonkan lakon para anbiya dan rasul. Karena ditempatkan di tempat yang sama. Kalau sholat, ibadah yang paling utama bisa kita kerjakan di mana saja. Di Masjid Akbar Mudhar Arifin, ya. Kalau kebetulan kita di sini atau mungkin sedang lewat atau di mana saja. Syahadat bisa di mana saja, rukun-rukun. Puasa bisa di mana saja. Ya. Zakat, walaupun sebagian yang mengatakan di tempat, tapi ada yang membolehkan di luar. Tapi haji jangan coba-coba dilaksanakan di selain yang disebut. Jangan coba-coba sedang dia berikhram, bertawaf, bersa'i di Jember misalnya. Bisa murtad kita ini. Di situ. Jadi kita sedang melakukan lakon peran para anbiya dan rasul. Makanya hadisnya laisa lahu jaza illa jannah. Tidak ada pembalasan yang batin kecuali surga. Hampir sama dengan tarkib susunan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada pembalasan yang batin kecuali surga. Itu sebuah susunan yang tinggi nilainya. Dan betul kita harapkan semoga Mas Didik bersama istri betul-betul membawa predikat gelar haji yang mabrur dan mabrur.
Ya sempat sama-sama tapi tidak sempat ketemu di sana. Yang penting mabrur walaupun tidak ketemu. Ini ada hubungannya dengan nikmatul ijad itu tadi. Kenapa Allah memanggil para malaikat? Lalu Allah berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Hai malaikatku. Malaikat dan makhluk yang mulia-mulia, tidak pernah durhaka, tidak pernah melawan, tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar. Yang selalu taat sejak diciptakan ila yaumil qiyamah. Ada yang sujud terus, ada yang ruku terus, ada yang tasbih terus. Ini dipanggil. Lalu diumumkan dari mereka, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Saya akan menciptakan khalifah di permukaan bumi ini. Ternyata yang dimaksud khalifah pada saat itu adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Khalifah itu untuk ngurus bumi ini. Artinya untuk memakmurkan bumi ini. Kalau tadi kita sering mendengarkan kata makmur, memakmurkan. Untuk memakmurkan. Ini tugasnya. Kita dipilih menjadi pemenang untuk ngurus bumi. Sehingga kemaslahatan, keberkatan, kejujuran, pemerataan bisa betul-betul terasa. Siapapun. Karena tugas khalifah seperti itu. Di dalam khalifah ini ada kemampuan. Baik kecerdasan. Kecerdasan otaknya. Kecerdasan spiritualnya. Kemampuan beristihad. Kemampuan untuk mengeksplorasi segala apa yang ada. Sebagaimana Quran menyatakan bahwa Allah menciptakan bumi ini khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan lakum bagi kalian khalifah tadi. Khalifah itu Nabi Adam. Kita keturunan Nabi Adam. Kita keturunan Nabi Adam. Kita masuk pada sebutan khalifah itu. Makanya dalam surat Hud ayat 61 disebutkan wa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Allah lah yang menciptakan kalian dari bumi, kan Nabi Adam dari bumi, tapi ansha'akum termasuk keturunan semua. Minal wasta'marakum, dan Allah memerintahkan kalian untuk memakmurkan bumi. Ada tafsir menyatakan wasta'marakum, dan Allah menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi. Pemakmur. Artinya orang yang aktif, punya kemampuan untuk menggali, mengeksplorasi apa yang ada di muka bumi ini. Kalau yang di langit ayatnya wasakhkhara lakum. Lain. Kalau ini khalaqalakum ma fil ardi. Dan Allah menciptakan kebutuhan kepentingan kita, ya. Waja'alna lakum fiha ma'ayish. Ini pemaujudan panjang tidak sembarangan tuh. Coba kita pikir, kalau pemakmur bumi ini yang dimaksud adalah kita, wasta'marakum fiha, sudah sampai di mana kita memakmurkan bumi? Untuk diri kita terutama, untuk keluarga kita, untuk orang lain. Sudah sampai di mana? Kalau almarhumin kedua jelas sudah. Tujuannya pemakmuran bumi untuk kemaslahatan. Tadi sebutkan perusahaan yang swasta, tapi demi untuk kemaslahatan umat. Sekecil apapun yang mampu digali, dilahirkan, itu untuk kepentingan umat. Ini tugas-tugas pemakmur. Wasta'marakum fiha. Jadi jangan sepele, panjenengan hadir di muka bumi ini, hidup ini ada amanah besar. Amanah besar itu apa?
untuk memakmurkan bumi sebagai bentuk merealisasikan sebutan khalifatullah fil ardi. Saya singkat saja karena waktunya tidak banyak. Khalifah. Khalifah banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Terutama ilmu, pengetahuan, menguasai. Walaqad makkannakum fil ard, dan Allah telah mentamkinkan kalian di bumi. Ini harus sehingga kita tahu tugas kita apa, amanah kita apa. Jangan hanya karena kita sudah mampu berkeluarga, lalu melahirkan putra putri, lalu mungkin 1-2 tetangga atau apa sudah bisa. Ini apa sudah mencapai capaian-capaian yang dimaksud dengan sebutan pemakmur bumi. Saking pentingnya pemakmuran ini, fikih-fikih kita, ulama-ulama fikih menyatakan akan dosa semuanya manusia ini kalau tidak ada satupun dari kita muslimin yang mampu memproduk 1 jarum yang untuk kepentingan bisa menciptakan pakaian untuk penutup aurat, ya. Gara-gara tidak ada satupun yang mampu menjahit, mampu memproduksi jarum 1 saja. Tidak ada, sehingga orang telanjang tidak mampu, tidak bisa menutup auratnya. Semua manusia ini dosa. Nah, ini. Saking pentingnya itu bagian dari pemakmuran. Kalau tidak ada satupun yang mampu memproduk 1 jarum, sehingga orang telanjang semua. Karena tidak ada alat untuk membuat penutup aurat. Semua dosa. Alhamdulillah sudah banyak sekarang. Tailor, orang penjahit. Cuma yang lucu, sudah banyak para penjahit yang ahli, tailor ternama. Tapi yang membuka aurat kok juga masih banyak. Ini yang aneh itu. Jadi dosa sudah kita gugur ya. Ya, karena sudah ada. Sampai-sampai ada hadis menyatakan laukanatis sa'ah baina yadaikum wa fi yadikum fasilah falyaghrisah. Andaikan kiamat sudah ada di hadapan, alarmnya sudah dibunyikan semua. Tanda-tanda kiamat besok. Di tanganmu ada biji atau benih tanaman. Segera tanam. Padahal besok kiamat. Kenapa? Karena mungkin setelah ini ada yang memanfaatkan. Mungkin 1 detik, 2 detik ada yang memanfaatkan. Itulah pentingnya pemakmuran bumi ini. Apalagi mengelola kekayaan alam. Bisa menciptakan sebuah perusahaan swasta yang tingkat dunia tadi disebutkan. Dengan Polo Hijau, Gosari Polo Hijaunya dan sebagainya. Saya pernah diajak keliling oleh almarhum sampai ke gunung-gunung kapur di sana, naik sampai. Ini bukan sesuatu yang kecil. Maka pemakmuran bumi melahirkan kesejahteraan, tidak pandang siapapun. Ini merupakan sunnatullah. Dan pelaku-pelaku sunnatullah ini tiada lain kita. Kita bisa bertahan, populasi manusia bisa bertahan karena ada sebuah pernikahan. Karena pintu satu-satunya untuk mempertahankan populasi manusia adalah pernikahan. Selain itu tidak ada. Karena tidak ada tanggung jawab. Malah dianggap itu beban. Bila pun observasilah ke tempat-tempat pelacuran. Tanya masing-masing. Apa kamu melakukan ini ingin punya
keturunan akan siap tidak. Ini justru tanggung jawab. Dia lari dari ketakutan dengan satu-satunya pernikahan. Adanya pernikahan inilah tanah suliyah, populasi manusia bisa dipertahankan. Akhirnya pemakmuran bisa berjalan. Itu termasuk bagian daripada ad-duriyatul khams, hifdun nasl, menjaga keturunan. Kenapa? Karena untuk memakmurkan bumi. Tapi tahapan mulai sebutan khalifatullah fil ard, lalu sebagai pemakmur bumi, jangan lupa di dalam surat Ad-Dzariyat ayat berapa itu, 22 atau berapa itu, disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan bangsa jin kecuali berakibat ibadah. Semua apa yang kita lakukan, mengeksplorasi, mengerahkan segenap kemampuan untuk bisa dimanfaatkan, bisa menjadi kemaslahatan, meratakan kesejahteraan, semua itu harus ada nilai ibadahnya. Inilah yang jadi 3 hal. Kita ini khalifatullah fil ard, kita ada tugas amanah besar yakni pemakmuran bumi ini, lalu semua akibat yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Ini sudah dikerjakan oleh almarhumain ini. Termasuk wujud dari Masjid Akbar Mudhar Arifin. Para bapak, oleh karena itu hal ini menjadi penting untuk kita pelajari. Apa? Kalau bukan orang besar tidak akan bisa memiliki tinggalan-tinggalan yang demikian. Kalau tidak ada petunjuk atau aran ilahiyah, tidak akan kita menemukan sosok seperti almarhumin ini. Mudah-mudahan kecintaan panjenengan, kehadiran panjenengan semua di tempat ini dan keluarga besar almarhumin ini terus diberikan oleh Allah kesempatan yang lain, bisa beliau terutama Pendowo Limo ini lebih besar daripada beliau yang sudah mendahului, akan bangga. Tidak ada orang tua akan merasa tersaingi apalagi kalah. Justru akan bangga kalau anak keturunannya akan lebih punya prestasi lebih tinggi. Istilah man ta'akhara khairun mimman taqaddam. Orang yang lebih akhir kemajudannya lebih baik. Semua kiai ulama pun menginginkan anaknya lebih baik daripada. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan keluarga besar almarhumain sampai terus dzurriyyat-dzurriyyatnya terus bisa melanjutkan ke syukur-syukur bisa punya nilai lebih daripada. Dan kita sebagai pecintanya juga ya mendapatkan berkah ya karena kita ikut bersama-sama ya, menghidupkan kebesaran-kebesaran orang-orang soleh. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan ya. Kurang lebih mohon maaf, tentu banyak hal-hal yang kurang bisa difahami. Mohon maaf, saya datang sini hanya semangat datang, saya kira saya sendiri itu. Tahunya kalau tahu diberitahu ya saya dari rumah maksudnya, ya saya tidak akan datang. Tapi karena jasa perkenalan yang begitu almarhum pada saya, ya saya tetap datang walaupun tidak. Demikianlah kurang mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim, waffaqanallahu iyyakum ila rasyadil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.